Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Karma Pokon, channel spesialis yang khusus bahas film-film Asia yang berisikan film Asia. Cuy. Aduh. Film akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama romance lagi nih, yang berjudul Boy Bastos tahun 2022 cuy. Film baru banget ini ya. Film yang berdurasi tayang 1 jam 56 menit ini rilis pada tanggal 18 Februari tahun 2022. Apa tuh lagi tuh? Salah gua cu. Dasar kalian ini ya, mengganggu orang rekaman aja ya. Dan disutradarai oleh Victor Villanueva, dibintangi oleh Wilbert Ross, Sen Vasquez, Jella Cuenca, Robilin Guinto, dan mbak-mbak blasteran Filipin Belanda, mbak-mbak lucu-lucu manja kesayangan gua nih, yaitu Mbak Ros Van Ginkel cuy. Ya, langsung. Apa lagi nih? Berkisah tentang seorang mas-mas mahasiswa yang selama masa hidupnya belum pernah merasakan gimana enaknya melakukan adegan cangkul. Sampai pada suatu hari, mas-mas ini malah bertemu dengan seorang wanita yang menjadi dosen baru dan mengajar di kelasnya, yang ternyata wanita ini adalah anak dari teman ibunya yang akan menginap dan tinggal di rumahnya. Apakah yang akan terjadi kepada mas-mas dan dosen cantiknya ini? Dending cerita. Penasaran gimana alur cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian, ya langsung aja dah kita gas ke pembahasannya cuy. Langsung cuy. Langsung cuy. Langsung. Cerita dimulai dengan berlatar belakang pada tahun 2005. Terlihat seorang mas-mas mahasiswa lagi gabut, yang lagi apes dimarahin dosennya karena ketahuan ngegambar Mbak Megu nggak pakai baju. Mas-mas sibuk merayap lagi Perang Dunia Kedua bernama Felix. Felix diceritakan adalah seorang mahasiswa yang masih perjaka dan tinggal sendiri, yang mempunyai hasrat kepada lawan jenis yang lagi tinggi-tingginya. Lele tambak kepunyaannya Mas Felix diceritakan terlalu sensitif, yang membuatnya tiap hari rutin solo karir, keteter, gemeteran, epilepsi, nggak pernah absen kayak kerjaannya kalian. Flashback saat masih duduk di bangku SMA, berhubung saat itu sumber daya alam masih tidak berkecukupan, Mas Felix dan teman-temannya yang masih nggak punya duit buat beli HP terus tinggal download filmnya. Mereka pun hanya bisa diam-diam beli kaset film anime Ikeh-Ikeh Yamate Kudasai kayak kerjaan kalian dulu, yang menyebabkan Mas Felix ini akhirnya jadi kecanduan suka ngegambar manga Ikeh-Ikeh. Mas-mas kacamata hidup lurus-lurus saja bernama Garfield, dan mas-mas gondrong mirip Morbius dari Hindustan bernama Laino. Di kampus, saat Felix udah beres ngejalanin hukuman, datanglah mbak-mbak kayak orang terbang tapi paling di bawah pakai skateboard, yang ternyata itu adalah pacarnya Felix yang bernama Kati. Kati dan Felix diceritakan berpacaran udah lumayan lama, tapi mereka belum pernah cangkul-cangkul karena Kati ini orangnya culun dan religius. Di momen itu diceritakan kalau Kati culun datang berniat ingin memberitahu Mas Felix kalau minggu depan adalah hari ulang tahunnya, dan saatnya untuk mereka berdua harus nyobain cangkul-mencangkul. Saat mata pelajaran kuliah udah berakhir, Felix pun terlihat pulang berjalan kaki melewati pasar dekatnya terminal dan bertemu dengan bapak-bapak ponsel jualan kaset VCD film cangkul-cangkul zaman dulu. Beres ngomongin usaha jualan file cangkul-cangkul sekarang sepi. Karena kasihan, Felix pun memutuskan untuk ngebeli semua kaset dan minta dimasukin file 3GP-nya ke dalam handphone. Di rumah, saat mau turun nyiapin makan malam, Mas Felix yang melihat lumpia sayur masih fresh ada di kulkas, ia malah nyobain masukin lele tambaknya ke dalam lumpia, yang berakhir hilap keterusan membuat lele Mas Felix memuntahkan lumpur. Saat lele sudah mencut dan lumpur panas sudah masuk ke dalam lumpia, datanglah sang bibi main masuk ke rumah aja nggak bilang-bilang sambil ngebawa kabar kalau besok bakalan ada anak dari teman ibunya Felix yang ada di Jepang pengen datang dan akan numpang menginap, yang akan ikut tinggal sementara dengan mereka berdua selama beberapa bulan. Berhubung bibinya Felix ini gerah karena tadi macet-macet di jalan dan kelaparan, sang bibi gendut malah ngambil lumpia yang tadi Felix pakai dan main langsung lahap main makan aja lumpia fresh berisi lumpur panas semburan lele. Aduh nih ada saus cu di dalam, saus tomat.
tomat fresh. Besoknya, seperti rutinitasnya sebagai mahasiswa, Felix pun terlihat berangkat ke kampus sambil berjalan kaki dan melewati pasar biasa Mas Felix lewat tiap hari. Tiba-tiba saja, datanglah mbak-mbak slow motion rambut berangin-rangin turun dari angkot yang membuat Felix ini terpukau melamun ceritanya jatuh cinta. Saat mbak slow motion tiba-tiba dijamret sama bapak-bapak nggak tahu datang dari mana, berniat ingin membantu, Mas Felix malah nggak sengaja ngerobek baju mbak slow motion ke pencet gunung bersalju di balik jubah, yang membuat penjamret akhirnya berhasil lolos karena kejadian itu. Mbak-mbak naik angkot slow motion rambut pendek ditiup angin bernama Katy. Aduh, ini namanya mirip nih sama yang tadi nih, yang Kati-Kati tadi. Katy sama Kati, cu. Susah cuy nanti gue nyebutinnya. Hei, aduh. Beres Mas Felix kembali ke kampus dengan terburu-buru, datanglah guru besar bapak-bapak gendut ngasih pengumuman kalau dosen mereka yang biasa mengajar nggak bisa masuk karena beliau lagi mengalami kecelakaan, yang akan digantikan dengan dosen paruh waktu yang ternyata itu Mbak Katy yang tadi ketemu di pasar. Di rumah, beres belajar latihan cangkul-mencangkul, Felix yang disuruh sang bibi turun ke bawah untuk segera makan. Ia malah dikejutkan saat melihat Mbak Katy yang malah tiba-tiba datang ke rumahnya. Yang ternyata Mbak Katy inilah anak dari teman ibunya yang dari Jepang tempo hari diceritakan akan menginap. Saat tahu kalau ia akan tinggal serumah sama mas-mas bocil mahasiswanya sendiri, Mbak Katy pun lantas membuat perjanjian dengan Mas Felix kalau Felix harus merahasiakan perkenalannya mereka dan pura-pura nggak kenal aja saat berada di kampus. Karena Mbak Katy ini nggak mau mahasiswa yang lain ngegosipin mereka berdua. Seiring berjalannya waktu, Mbak Katy yang terhitung cepat jadi dosen idola di kampusnya karena sangat cantik, sopan, dan selalu wangi. Di rumah, Mas Felix malah merasakan sisi buruknya Mbak Katy yang hidup biasa berantakan dan pupnya yang bau selokan kalau habis keluar dari kamar mandi. Felix yang bertemu dengan Katy pacarnya di halaman kampus, ia pun ditagih cangkul-cangkul gergaji karena Katy culun hari itu sedang berulang tahun, yang berakhir dibawa Katy culun nyewa kamar hotel yang isinya banyak alat-alat perang. Berhubung Mas Felix ini nggak bergairah karena sebelum cangkul-cangkul diajakin berdoa dulu, lele tambak umpan cacing tanah pun nggak mau bangun, yang membuat tangan Mbak Katy ini keseleo karena udah giling-giling martabak tapi nggak bangun-bangun. Saat Mas Felix ngelihat Mbak Katy subuh-subuh pulang dalam keadaan mabuk, Felix pun lantas membantu bu dosennya itu untuk duduk dan bertanya, ngapain Mbak Katy mabuk-mabukan dan kenapa ia terlihat galau. Di samping Felix yang cerita kalau ia nggak punya gairah sama Katy culun pacarnya, Mbak Katy yang setengah sadar juga ikut curhat. Alasan kenapa ia mau datang ke Filipina dan mengajar sebagai dosen di kampusnya Felix hanya karena Mbak Katy ingin lebih dekat dengan pacarnya yang bernama Joel. Dari situlah hubungan dosen dan mahasiswanya ini sedikit demi sedikit menjadi dekat dan mulai menjadi akrab serta mulai saling terbuka. Besoknya, saat Felix dan kawan-kawan ingin bersiap masuk kelas, Katy culun malah tiba-tiba muncul dan bilang kalau ia ingin ikut kelasnya Felix karena dosennya di jurusan ekonomi nggak masuk mungkin lagi sakit asam lambung. Di samping Mas Felix sibuk menghayal ngebayangin Mbak Katy ngajar sambil buka baju, Katy culun malah gercep masukin tangannya ke sarang belut listrik, yang membuat dua orang ini kesetrum gemeteran epilepsi barengan karena terlalu asik menggiling-giling. Saat Mbak Katy minjam handphonenya Mas Felix karena pengen ngehubungin seseorang, Mbak Katy tiba-tiba aja malah terlihat gelisah dan nyuruh Mas Felix, ayo pakai baju temenin saya keluar sebentar. Naas saja, saat sudah berada di suatu tempat, Mbak Katy pun lantas kaget dan terpukul sedih saat ia mergokin Joel pacarnya ketangkep basah sedang berselingkuh. Melihat Mbak Katy hancur sakit hati sampai-sampai marah-marah kebawa emosi saat mengajar, Mas Felix pun berusaha mencoba untuk menghibur dan bilang kalau Mbak Katy harus jujur dengan perasaannya. Benar saja, setelah Mbak Katy mutusin Joel pacarnya dan meluapkan semua unek-uneknya, Mbak Katy pun kembali ceria, sudah tidak merasa terbebani dan sudah kembali bersemangat untuk menjalani hari-harinya. Saat Mbak Katy masak-masak di rumah terus suap-suapan sosis-sosis gede, datanglah Mas Garfield beserta Morbius dari India
yang langsung kena sekap karena takut menyebarkan hubungannya mereka. Tahu kalau mas-mas 3 orang ini ternyata masih perjaka ting-ting. Mbak Kathy yang kasihan, ia pun ngajakin mas-mas bocil ini bertiga main-main ke klub penari-penari manja. Biar nih para bocil-bocil pada diam gak keluar-keluar ntar di kampus. Berhubung udah putus sama Kati culun karena Felix emang gak mau sama tuh perempuan. Ditambah Mbak Kathy yang udah mau mulai membuka hati. Mas Felix pun bahagia senyum-senyum sumringah saat hubungan dengan wanita yang benar-benar ia cinta semakin hari semakin dekat. Sampai pada suatu hari, Felix malah dibingungkan dengan keadaan kampus yang tiba-tiba aja suram. Dan bingung melihat Mbak Kathy ini murung lalu sedih terus main pergi aja. Benar saja, saat pulang lewatin pasar dekat terminal, Mas Felix malah dikejutkan oleh bapak-bapak ponsel mirip Udin Kompes tukang jaga malam di komplek gua yang lantas memberitahunya kalau ada video cangkul-cangkul baru masih fresh yang ternyata itu adalah videonya Mbak Kathy yang disebarin sama Joel mantannya. Melihat hal itu, Felix pun lantas tersontak kaget dan marah mengganas dan langsung main ngebanting aja komputer orang hancur masih nyicil ngerakit gak kelar-kelar. Melihat wanita yang ia cinta sudah malu dan dipecat dari kerjaannya akibat video cangkul-cangkulnya yang disebarin, Felix pun juga berniat ingin mempermalukan dirinya dengan membuat video solo karir mandiin lele dan menyebarkannya agar Mbak Kathy gak ngerasa sendirian menanggung beban itu. Naasnya, pihak kampus malah gak ngegubris dan gak mau permasalahin video solo karirnya Mas Felix dan ngeremehin cuman ngetawain doang bilang siapa juga mau nontonin mas-mas bocil mandiin lele. Kathy yang menghilang gak ada kabar entah kemana karena malu, ia pun kembali pulang menemui Felix yang galau mabuk-mabukan di rumahnya setelah beberapa minggu karena berniat ingin pamit pergi dan mengucapkan selamat tinggal. Melihat Felix menangis sedih gak mau Mbak Kathy pergi dan pengen ikut bersamanya, Mbak Kathy pun sedikit sosor menyosor dan lantas memberikan Mas Felix ini seperangkat alat bertani yaitu cangkul gergaji sebelum pergi. Scene berpindah saat 17 tahun kemudian, bayangkan itu 17 tahun sudah ya. Terlihat Mas Felix yang sekarang udah lulus kuliah dan mempunyai pekerjaan yang bagus sebagai artis manga Ikeh-Ikeh Yamate Kudasai yang sudah mempunyai pasangan dan punya kehidupan baru seperti teman-teman kuliahnya. Meskipun waktu sudah berlalu selama 17 tahun lamanya, Felix masih saja diceritakan berusaha untuk mencari keberadaannya Mbak Kathy, wanita yang dulu telah menghilang dan meninggalkan kehidupannya. Dan filmnya pun berakhir dengan Mas Felix yang pergi mendatangi rooftop kampusnya, tempat di mana ia dan Kathy dulu sering menghabiskan waktu. Dan Mbak Kathy yang tiba-tiba aja muncul dari belakang berjalan mendekat terus habis gak tahu endingnya kayak gimana. Cuy. Oh, dah gitu ya filmnya. Habis deh cuy. Hey. Oke guys, ya mungkin segini aja ya untuk pembahasan alur film kali ini ya. Ini buat kalian yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton film Boy Bastos tahun 2022 di Google Chrome. Dari film ini kita bisa belajar, nah mantap nih ada pesan moral lagi ya. Janganlah pernah langsung mengambil kesimpulan atau berburuk sangka dengan orang yang mungkin terlihat jahat di mata kita. Karena Perindapan juga punya Morbius yang berjuang melawan kejahatan meskipun hidupnya sebagai anti-hero cuy. Dah gitu aja ya. Mantap. Seperti biasa nih gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang udah nonton. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe ke channel Caramel Popcorn. Kita juga punya channel Caramel Popcorn yang kedua. Yang ketiga juga ada. Kalau kalian mau subscribe silahkan, linknya ada di deskripsi cuy. Nanti kita bakal bahas film-film seru yang bagus-bagus lagi ya. Ya mungkin segitu aja dulu nih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue Demis sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching guys. Bye-bye.